Pada suatu malam yang begitu pekat, ketika rembulan bersembunyi di balik awan kelabu dan hanya kerlip bintang yang menjadi saksi bisu keheningan alam, sebuah peristiwa luar biasa terjadi di atas hutan senyap. Hutan itu dinamai demikian bukan karena ketiadaan suara, melainkan karena kedamaiannya yang mendalam. Seolah setiap makhluk di dalamnya berbicara dalam bisikan agar tak mengusik ketenangan agung yang menyelimutinya. Dari langit yang gelap gulita, sebentuk cahaya melesat turun, bukan seperti kilat yang menyambar garang, melainkan laksana air mata dewa yang jatuh dengan anggun. Cahaya itu adalah sebuah bintang jatuh, membawa percikan keajaiban dari angkasa raya menuju bumi yang fana. Bintang itu tidak hancur berkeping-keping saat menyentuh daratan. Sebaliknya, ia mendarat dengan lembut di salah satu sudut paling terpencil di hutan senyap, di antara rimbunan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi seolah menyentuh langit. Di tempat jatuhnya, tidak ada kawah membara atau kehancuran. Yang ada hanyalah sebuah benda bercahaya lembut, sebuah lentera kristal yang indah. Bentuknya menyerupai kelopak bunga yang belum sepenuhnya mekar, terbuat dari bahan transparan yang memendarkan cahaya keemasan dari intinya. Cahaya yang dipancarkannya begitu unik, tidak menyilaukan mata, melainkan terasa hangat dan menenangkan, sehangat pelukan mentari pagi yang baru menyingsing, menjanjikan harapan dan kelembutan. Takdir mempertemukan benda langit itu dengan seorang anak manusia. Ia adalah Elio, seorang anak laki-laki dari desa kecil yang terletak tak jauh dari tepi hutan senyap. Elio, namanya sendiri berarti sang pembawa cahaya atau matahari kecil. Seolah takdir telah menggariskan perannya dalam kisah yang akan terungkap. Ia dikenal karena keberaniannya yang lembut dan rasa ingin tahu yang besar terhadap alam. Malam itu, Elio, yang seringkali terjaga untuk mengamati bintang, melihat lintasan cahaya yang tak biasa itu. Didorong oleh rasa penasarannya, ia memberanikan diri memasuki hutan senyap yang biasanya hanya ia pandangi dari kejauhan. Perjalanan Elio menembus kelebatan hutan di bawah temaram cahaya bulan membawanya ke sumber cahaya misterius itu. Dengan jantung berdebar, ia mendekati benda asing tersebut. Lentera kristal itu seolah memanggilnya, cahayanya berdenyut lembut seiring langkah kakinya. Ketika tangannya yang mungil menyentuh permukaan kristal yang halus, ia merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya, bukan panas yang membakar, melainkan kehangatan yang memberi rasa aman dan nyaman. Tanpa ragu, Elio mengambil lentera itu. Ia belum tahu bahwa benda indah di tangannya itu, lentera bintang jatuh, akan menjadi kunci bagi sebuah misteri besar yang segera menimpa dunia kecilnya. Sementara Elio masih terpesona oleh temuannya, di sisi lain hutan senyap, sebuah desa bernama Somnia, yang berarti desa mimpi atau desa tidur, mulai diselimuti oleh keanehan yang mengerikan. Desa Somnia adalah sebuah permukiman yang damai, terkenal dengan keramahan penduduknya dan suara tawa anak-anak yang riang. Namun, pada pagi berikutnya, setelah malam bintang jatuh itu, desa tersebut menjadi senyap secara harfiah. Matahari pagi yang biasanya disambut dengan hiruk-pikuk aktivitas, kini hanya menyinari rumah-rumah yang terkunci dan jalanan yang lengang. Tidak ada kepulan asap dari dapur, tidak ada suara ayam berkokok yang bersahutan, tidak ada langkah kaki para petani menuju ladang. Seluruh penduduk desa Somnia, dari bayi hingga orang tua, dari yang sehat hingga yang sakit, semuanya tertidur lelap. Tidur mereka bukanlah tidur biasa yang menyegarkan. Ini adalah tidur abadi, sebuah kondisi di mana mereka terbaring kaku, dengan napas yang begitu tipis nyaris tak terasa, dan wajah yang tenang namun tak menunjukkan tanda-tanda akan terjaga. Segala upaya untuk membangunkan mereka sia-sia. Teriakan, guncangan, bahkan aroma paling menyengat pun tak mampu mengusik lelapnya tidur mereka. Mereka seolah terjebak dalam dunia mimpi yang tak berujung, meninggalkan dunia nyata dalam kebisuan yang mencekam. Kabar tentang desa Somnia yang tertidur segera menyebar ke desa-desa tetangga, termasuk desa tempat Elio tinggal. Awalnya hanya berupa bisik-bisik, namun seiring berjalannya waktu dan tak ada satupun penduduk Somnia yang terlihat,
Bisikan itu berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Orang-orang mulai berspekulasi tentang kutukan, sihir hitam, atau wabah penyakit aneh. Banyak yang takut untuk mendekati desa Somnia, khawatir akan tertular tidur abadi yang misterius itu. Desa yang dulunya ramai dikunjungi kini menjadi terisolasi, diselimuti aura kesedihan dan misteri. Berita ini sampai ke telinga Leo. Hatinya merasa ada sesuatu yang sangat janggal, sebuah firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Ia teringat malam ketika ia menemukan lentera bintang jatuh, malam yang sama ketika desa Somnia diduga mulai tertidur. Ada sebuah koneksi yang belum ia pahami, namun nalurinya mengatakan bahwa lentera di tangannya memiliki peran dalam semua ini. Ia memandangi cahaya hangat yang keluar dari lentera kristal itu, merasakan getaran aneh yang seolah beresonansi dengan kekhawatiran di hatinya. Leo memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri. Dengan keberanian yang didasari oleh kepedulian, Leo memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa bertanggung jawab, seolah penemuan lenteranya berkaitan erat dengan tragedi di desa Somnia. Ia pun menyiapkan perbekalan seadanya, dan yang terpenting, ia membawa serta lentera bintang jatuh itu. Cahaya lentera yang hangat terasa memberinya sedikit kekuatan dan harapan di tengah ketidakpastian yang membayang. Ia berpamitan kepada orang tuanya, yang meski khawatir, melihat tekad kuat di mata putra mereka. Dengan langkah mantap, Leo berjalan menuju hutan senyap, dengan tujuan akhir desa Somnia yang tertidur. Perjalanan Leo melewati hutan senyap kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya ia dipenuhi rasa takjub, kini hatinya diliputi kegelisahan. Suara-suara hutan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan-bisikan penuh rahasia. Namun, cahaya dari lentera bintang jatuh yang ia genggam seolah menjadi perisai, mengusir bayangan-bayangan menakutkan dan memberinya ketenangan untuk terus melangkah. Semakin dekat ia dengan desa Somnia, semakin kuat ia merasakan aura kesedihan dan kehampaan yang menyelimuti tempat itu. Udara terasa berat, dan keheningan yang ada bukanlah keheningan damai hutan senyap, melainkan keheningan yang mematikan. Setibanya di perbatasan desa Somnia, pemandangan yang menyambut Leo sungguh menyayat hati. Gerbang desa terbuka separuh, seolah ditinggalkan dalam ketergesa-gesaan. Di baliknya, rumah-rumah tampak diam tak berpenghuni. Tepat di ambang gerbang, di bawah naungan pohon beringin tua yang meranggas, Leo melihat sesosok makhluk yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Sosok itu tampak tembus pandang, dengan jubah yang terbuat dari kabut malam dan mata yang memancarkan kesedihan mendalam. Ia adalah Morpheus, roh mimpi penjaga hutan senyap. Nama Morpheus sendiri berasal dari dewa mimpi dalam legenda kuno. Ia yang bertugas membentuk dan mengirimkan mimpi kepada para insan. Morpheus tampak begitu muram, auranya dipenuhi duka. Ia menatap Leo dengan pandangan yang seolah menembus jiwa. Leo, meskipun sedikit takut, memberanikan diri untuk bertanya. Morpheus, dengan suara yang lirih seperti desau angin, menjelaskan apa yang telah terjadi. Ia bercerita bahwa nyanyian tidur abadi, sebuah melodi magis yang seharusnya hanya digunakan untuk menidurkan alam semesta dalam siklus alaminya, telah dicuri. Pencurinya adalah Nocturna, sebuah entitas kegelapan purba yang namanya berarti sang malam atau penguasa kegelapan. Nocturna haus akan kekuasaan dan ingin menguasai mimpi semua makhluk hidup, menjebak mereka dalam ilusi abadi untuk menyerap energi kehidupan mereka. Menurut Morpheus, Nocturna telah menggunakan nyanyian tidur abadi itu untuk menidurkan seluruh penduduk desa Somnia, menjadikannya sebagai eksperimen awal sebelum ia memperluas kekuasaannya ke seluruh dunia. Morpheus merasa sangat bersalah karena gagal menjaga nyanyian tidur abadi itu. Ia telah mencoba melawan Nocturna, namun kekuatan entitas kegelapan itu terlalu besar baginya seorang diri, terutama setelah nyanyian itu jatuh ke tangan yang salah. Hutan senyap sendiri kini terasa berbeda,
Energinya terkuras karena sihir jahat yang dipancarkan dari desa Somnia. Elio mendengarkan penjelasan Morpheus dengan hati yang berat. Kini ia mengerti betapa berbahayanya situasi ini. Pandangannya beralih ke lentera bintang jatuh yang masih ia genggam erat. Morpheus, yang melihat lentera itu, tiba-tiba menunjukkan secercah harapan di matanya yang sedih. Ia menjelaskan bahwa lentera bintang jatuh bukanlah sembarang benda. Ia adalah artefak kuno yang tercipta dari inti bintang yang penuh dengan energi murni. Cahayanya memiliki kekuatan untuk menangkal sihir kegelapan, termasuk sihir nokturna yang menyelimuti desa Somnia. Namun, ada satu syarat penting agar lentera itu dapat bekerja secara maksimal. Cahayanya harus diperkuat oleh harapan murni. Bukan sekadar keinginan, melainkan harapan yang tulus, yang lahir dari hati yang bersih dan penuh kasih. Morpheus menjelaskan bahwa keputusasaan dan ketakutan akan meredupkan cahaya lentera, membuatnya tak berdaya melawan sihir nokturna. Hanya harapan yang kuat dan tak tergoyahkan yang mampu membangkitkan kekuatan penuh lentera itu, mengubahnya menjadi suar yang dapat membuyarkan kegelapan dan membangunkan penduduk desa dari tidur abadi mereka. Elio kini menyadari bahwa beban yang ia pikul jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan tekad yang baru, Elio mengucapkan terima kasih kepada Morpheus. Roh penjaga mimpi itu hanya bisa mengangguk lemah, menitipkan seluruh harapannya pada anak kecil pemberani itu. Elio melangkahkan kakinya memasuki desa Somnia. Suasana di dalam desa begitu mencekam. Rumah-rumah berdiri sunyi, pintu dan jendela tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya keheningan yang menusuk. Ia berjalan melewati jalanan desa yang sepi, melihat mainan anak-anak yang tergeletak begitu saja di halaman, atau jemuran pakaian yang masih tergantung tak terurus. Pemandangan itu membuat hatinya teriris. Semakin dalam Elio melangkah, semakin berat tekanan sihir nokturna ia rasakan. Udara terasa dingin dan menyesakkan. Bayangan-bayangan tampak menari-nari di sudut matanya, mencoba menanamkan rasa takut dan keraguan. Elio mulai merasa putus asa. Beban untuk menyelamatkan seluruh desa terasa begitu berat di pundaknya yang kecil. Ia melihat ke lentera bintang jatuh di tangannya, dan dengan kecemasan, ia menyadari bahwa cahayanya mulai meredup. Kehangatan yang semula ia rasakan berkurang, digantikan oleh keraguan yang dingin. Apakah ia sanggup? Apakah harapan seorang anak kecil bisa melawan kekuatan sebesar nokturna? Ketika keraguan hampir menguasai dirinya, Elio tiba di alun-alun desa. Di sana, ia melihat pemandangan yang menghentikan langkahnya. Beberapa anak kecil, seusianya atau bahkan lebih muda, tertidur di pangkuan ibu mereka yang juga terlelap. Yang membuat Elio tertegun adalah, meskipun mereka tertidur dalam pengaruh sihir jahat, ada senyum tipis yang terukir di wajah-wajah mungil mereka. Seolah dalam tidur mereka masih memimpikan hal-hal yang indah, memimpikan pagi yang cerah, permainan yang riang, dan kasih sayang keluarga. Pemandangan itu menyentuh relung hati Elio yang paling dalam. Melihat senyum polos anak-anak itu, harapan Elio bangkit kembali dengan kekuatan yang tak terduga. Ia teringat akan desanya sendiri, akan tawa teman-temannya, akan kehangatan keluarganya. Ia tidak ingin anak-anak desa Somnia kehilangan semua itu. Keputusasaan yang tadi sempat merayapinya kini sirna, digantikan oleh gelora semangat yang membara. Dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh keyakinan, Elio mulai menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu bukan lagu yang ia pelajari, melainkan lagu yang lahir dari hatinya saat itu juga. Lagu tentang harapan, tentang pagi yang akan selalu datang setelah malam tergelap, tentang kekuatan mimpi indah yang tak bisa dipadamkan. Ajaibnya, seiring Elio bernyanyi, cahaya dari lentera bintang jatuh di tangannya mulai bersinar semakin terang. Cahayanya tidak lagi redup, melainkan membesar dan memancar dengan kekuatan yang luar biasa.
Kehangatan yang lebih kuat dari sebelumnya menyebar dari lentera itu, mengusir udara dingin dan bayangan-bayangan jahat. Cahaya keemasan itu terus membesar, menyelimuti Enlio, lalu menyebar ke seluruh alun-alun, kemudian ke seluruh rumah di desa Somnia. Cahaya itu menembus dinding, jendela, dan pintu, menyentuh setiap penduduk yang tertidur. Sihir gelap nokturna yang menyelimuti desa mulai terkoyak, hancur berkeping-keping di hadapan cahaya harapan yang murni. Satu persatu, penduduk desa Somnia mulai bergerak. Kelopak mata mereka bergetar, lalu perlahan terbuka. Mereka terbangun dengan perasaan bingung, seolah baru saja keluar dari mimpi yang sangat panjang. Suara-suara gumaman, batuk, dan akhirnya, seruan kaget dan gembira mulai terdengar, memecah keheningan yang telah mencengkeram desa. Anak-anak yang tadinya tertidur dengan senyum, kini membuka mata dan memeluk orang tua mereka. Desa Somnia kembali hidup. Kegelapan telah dikalahkan, bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh harapan seorang anak kecil dan cahaya dari bintang yang jatuh. Elio tersenyum lega, meskipun tubuhnya terasa lelah, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terkira. Dari kejadian di desa Somnia, kita semua mendapatkan pelajaran moral yang sangat berharga. Harapan adalah cahaya terkuat dalam kegelapan. Sekecil apapun harapan itu tampak pada awalnya, seperti sepercik api di tengah badai. Jika ia dipelihara dengan ketulusan, keyakinan, dan keberanian, ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi rintangan terberat sekalipun. Harapan mampu mengusir keputusasaan, membangkitkan semangat, dan pada akhirnya, membawa kebangkitan dari keterpurukan. Kisah Enlio dan lentera bintang jatuh akan selalu dikenang, mengingatkan semua orang bahwa di dalam setiap hati, tersimpan cahaya harapan yang siap bersinar, menunggu untuk dinyalakan. Dan cahaya itu adalah anugerah dari Sang Pencipta yang tak ternilai harganya.